Oke, selamat datang kembali di sesi 2 kali ini. Sekarang kita pengen bacain soal ini, pertanyaan yang kita lempar di Instagram kita masing-masing mengenai ini, apa ya, tolak bala Hoax. atau ya apapun mitos-mitos atau keanehan-keanehan yang ada yang berkembang di masyarakat berkembang di ya. masyarakat gitu. Kita mulai dari siapa? Firsa, coba bacain di inimu. Di kolom pertanyaan Oke. jawabannya. Kolom pertanyaan saya ya. Sebentar. Ini ada, saya ambil 5 terbaik yang terbeda ya. Nanti silakan kakak pilih yang mana yang bisa dijawab 3 dari 5 ini. Yang pertama adalah, ini menarik nih. Di Sumsel ada profesor yang katanya bisa bikin gula pemecah protein anti-COVID. Itu gimana, Kak? Satu. Oke, Ya. terus. Terus apa namanya? Kedua adalah ada penelitian tentang bahwa pasien yang sembuh itu apakah paru-parunya itu sudah beneran bersih atau apakah benar paru-parunya itu sudah rusak gitu. Jadi manusia tersebut yang sudah sembuh itu sebenarnya dia tidak seutuh lagi, tidak utuh lagi sebagai manusia paru-parunya. Bekas lukanya tuh bener gimana gitu kan? Iya, bekas luka yang selesai itu gimana? Nah, oke, terus yang aku ambil 3 aja deh. Yang terakhir adalah soalnya yang tanya tentang konspirasi banyak. Jadi ini yang non konspirasi ya. Yang terakhir adalah bagaimanakah kemujaraban bahasa apa ini? Kemujaraban dari remdesivir. Saya salah bacanya nggak nih? Yaitu adalah antivirus yang direferensikan oleh WHO. Oke, gimana? Poin 1 dulu seru kayaknya ya. Oh, ini Mau bacain dulu? Jadi bacain dulu. Bacain dulu. Oke. Kalau di Instagram aku ya, ini beberapa banyak yang nanyain blood plasma. Jadi sekarang kan Indonesia udah mulai diperbolehkan itu kalau misalnya transfusi plasma darah itu efektif apa enggak untuk treatment coronavirus. Terus abis itu kentut, ada yang nanya nih, kentut bisa menyebabkan COVID-19 atau enggak gitu. Ada juga Mas ya? Iya. Oke, terus kalau yang nanya konspirasi jujur nanti kita bahas itu. Terus konspirasi ini ada yang hubungannya sama vaksin, ada hubungannya sama microchip, ada yang hubungannya sama 5G gitu. Dan kebanyakan tentang Bill Gates. Terus kalung antivirus nih masih ada yang nanyain. Sama kalau misalnya kumur-kumur pakai air garam atau air hangat secara reguler itu bisa jadi prevention COVID-19 nggak sih? Terus udah sisanya peninggi penerus apa dan lain-lain. Ini nawarin follower. Masih ada. Iya. Lebih banyak. Terus kalau aku ini ya, tadi ya minum penangkal udah ada nih nanya. Terus kenduren dengan jajan kucur. Apaan sih? Nggak usah dibahas ya. Jadi kita kalau kayak gini tuh harus pandai memilah mana yang sampah, mana yang ya nggak sih? Mana yang bisa dijawab, mana yang harus dibuang di tempat sampah ya, yang kita nggak pandai. Konspirasi itu kayak separuh-separuh sih. Kita sebenarnya pengen buang ke tempat sampah, tapi ternyata banyak yang mikir yang sama gitu. Misalnya ini ada yang nanya artis, dia kayak sebel sih nanya, artis nggak mutu yang ikut-ikutan bahas teori konspirasi gitu. Ada nyebut nama artis. Terus injeksi vitamin C, ada yang nanya dua orang. Terus injeksi vitamin C, oke. Ya, high dose vitamin C. Terus apa namanya? Jemur-jemuran ya sering ya. Terus masker yang bisa bikin uap panas. Yang sempet kan ada dokter yang announce itu. Terus masker yang bikin uap panas. Masker uap panas. Apa itu? Oh, baru dengar? Wow. Terus saya baru dengar tuh. Apa namanya? Terus ini ada orang Vietnam minum teh sama lemon, makanya mereka nggak mati gitu. Terus Donald Trump nyuntikin disinfektan. Terus kurma yang harus dicuci biar virusnya mati.
Oke. Oke. Ini lucu ya aku pick yang lucu-lucu ya, yang kita jarang denger ya. Kalau yang banyak denger kan kalian juga udah ditanya. Terus kumur-kumur pakai betadine. Terus tadi udah ya. Terus ozonizer dan pensterilan, benda dari COVID. Sama yang maksudnya. UV. Ya, teori plasma udah, kalung biru ajaib udah. Terus ini kumur-kumur ada lagi, plasma ada lagi. Terus solusi PCR di dunia. Bagus itu, holistik ya pertanyaannya ya. Terus ada yang jualan Spotify. Apaan sih? Kentut sama. Terus ini, apakah perlu menjemur paket online shop? Nanti bukan dijemur gitu. Iya. Jadi ini dibalik-balik kan logikanya. Jadi kita bisa nilai ya. Terus rapid test kan sebenarnya nggak efektif, tapi nggak ada pilihan lain dok gitu, katanya gitu. Banyak yang berpikir kematian. Terus yang banyak yang berpikir kematian tidak terkait dengan COVID-nya, tapi penyakit lain. Ini kan yang seperti yang si dokter itu ya, dokter hewannya, dan dokter siapa? sama Mbak artis itu. Mbak cantik. Nah, udah itu aja sih. Sama ini hubungan perokok udah jelas sih. Ada yang kita bahas. Mas Firsa kayaknya udah bikin ini listnya. Oke Mas kontrol aja deh. Oke. Aku tambahin lagi nih. Jadi ini baru ngecek ada yang masuk. Jadi mostly ada yang gelisah juga sih, kayak Kak gimana ya biar saya tetap semangat, soalnya pemerintah kita kayak gini gitu. Terus ada juga sih. Ini pertanyaannya kesannya sepele tapi penting nih. Kak, pendapat dong tentang kasus pasien nomor 01, 02, 03 itu akhirnya itu gimana? Itu pecinta atau apa? Terus yang terakhir dia ya ini non COVID banget, tapi itu sih gimana ya Kak cara dapat penghasilan di pandemi ini? Oke. Saya atur ininya, pertanyaannya nomor 1 yang paling menarik ini yang dokter itu ya, profesor menemukan gula pemecah protein sebagai antivirus ya. Ini beritanya banyak banget loh. Ini beritanya banyak banget. Aku surprise banget. Di hampir semua media massa itu dibahas. Iya. Karena glorifikasi ini penemuan anak bangsa pasti. Ada banyak unsur sih, banyak banget unsur-unsur yang bisa kenapa berita itu muncul gitu dan diglorifikasi gitu. Ya nggak sih? Ya. Jadi kita harus mikir sih kenapa. Aku mau ini dulu. Aku mau mastiin dulu. Dia itu klaim ini sebagai antivirus ya, bukan vaksin ya. Jadi dia sebagai sebagai menahan dan pemecah via protein, atau bedanya antivirus sama vaksin yang dibuat sama lab Jerman sama US apa? Kalau ini sih, kalau aku baca di beritanya emang bahasanya itu muter-muter dan ulang-ulang terus gitu ya. Jadi tapi bener kan? Iya, Mil. Bener jadi contoh logical fallacy gitu. Iya. Setiap paragrafnya kalau dipisah-pisah tuh bener ya. Setiap paragraf ini tuh kalau dipisah-pisah satuannya tuh bener. Cuma kalau pas dijahit kok nggak jadi baju ya. Nggak jadi baju dan apa ya, generalize semuanya gitu. Kayak iya, kamu ngomongin apa sih sebenarnya? Nggak sesuai sama konteksnya gitu. Tapi disimpulkannya tuh itu gitu. Satu kita bisa pilih ya, itu siapa gitu. Itu apakah dia dia ngajunya profesor. Sudah riset benar tentang dia. Dokter, insinyur, Rizal siapa? Nggak tahu, ada irnya tuh. Panjang. Iya, terus Ir tuh insinyur, terus apa namanya dia itu MKes gitu. MKes gitu, Magister Kesehatan. Jadi kerjanya kontraktor, bukan? Mungkin atau di bank.
Soalnya aku cari di ResearchGate Google Scholar, dia itu belum publish artikel gitu. So Jadi itu far gitu. salah satu hal tools yang kita bisa juga cari tahu ya dari background penulisnya itu. Kalau jadi Google Scholar sama Google Scholar ya. Jadi Google Scholar itu kan isinya seperti Google untuk mencari, tapi untuk mencari research paper only, dan itu bisa kita mencari nama orangnya, kita mencari judul, topik, macam-macam. Itu tools yang anak kuliahan pakai, yang kita semua pakai untuk ngelihat apa sih namanya research paper gitu. Nah, kalau misalnya memang dia pernah menggeluti bidang ini, memang misalnya peneliti antivirus, atau misal dia sering melihat tentang virologi, itu kan pasti ada paper-papernya, ada hasil-hasil dari studi-studinya dia, apalagi kan dia bilangnya akademisi, yang doktor, profesor, biasanya kan akademisi itu melakukan penelitian gitu. Nah, kalau misalnya kita coba cari, nggak ada ya Mas ya? Nggak ada, so far aku cari nggak ada. Satu, jadinya kita bisa narik lagi, sebenarnya problematika titel ini di Indonesia juga udah mendarah daging ya. Asal dia prof gitu, dia harus dilegitimasi sebagai orang yang benar omongannya gitu. Di Indonesia kan gitu kan, gitu asal dia. Padahal pencapaian prof itu masalah sendiri di Indonesia gitu. Misalnya ya, dan titel lainnya gitu. Ya, birokratik. Kalau di dunia saintifik sih aku ngelihatnya dengan ada orang menemukan sesuatu yang wah gitu ya. Jadi ya pertama sih sebenarnya harus di-appreciate karena dia klaimnya menemukan sesuatu yang wah kan. Tapi di dalam dunia bukan dunia sains saja, di dunia apa ya namanya penelitian itu, kalau misalnya kamu di dunia inovasi, kalau misalnya kamu menemukan sesuatu yang wah, yang worth it buat di-share untuk orang, cara terbaik untuk share-nya itu sebelum ke publik, sebelum ke pemerintah, itu adalah melalui jurnal dulu. Jadi dia bikin jurnal supaya dia menceritakan dengan jelas kan ini kita taunya tentang antivirusnya itu di artikel, kita taunya namanya antivirusnya ngapain, nge-prevent dan menyembuhkan. Nah, tapi menyembuhkannya berapa orang yang simptomsnya severe. Oh, dia ngaku udah 11 sembuh. Nah, ya hebat loh. Kalau misalnya sebelum dipublikasikan ke publik, harusnya dibikin scientific paper dulu. Dan memang sains itu adalah dunia di mana work kamu itu akan berharga kalau misalnya sudah direview dan sudah ditelaah sama orang-orang yang meneliti hal yang sama gitu. Di reviewnya secara apa? Secara saintifik gitu, secara scientific method. Secara saintifik. Walaupun nggak, kan itu orang Sumsel ya. Sumsel. Terus misalnya kita tinggal di Belanda gitu, di bisa, UK, bisa kita harus bisa juga ya. Harus bisa harus ya. bisa dimanapun tuh metodenya bisa dianalisis gitu istilahnya. Walaupun nggak dilakuin sama persis, tapi dianalisis apakah benar metodenya, apakah validasinya gimana, konfirmasi kebenarannya apakah bisa dan harus bisa di-replicate juga ya Mas ya. Jadi misalnya kita minum gula, replicate. Jadi gulanya tuh bikin sembuh. Nah, gitu. Kalau misalnya itu dilakukan di orang lain, yang bukan di Sumsel, yang tidak dilihat sama dia gitu misalnya, itu akan mendapat hasil yang sama atau enggak. Yes, konfirmasinya harus sedetail itu untuk misalnya untuk temuan untuk obat. Apalagi ini ngomongnya dia COVID-19 spesifik gitu loh. Spesifik banget gitu. Dan itu udah kaidah-kaidah ilmiahnya itu udah dilompatin banget kalau di berita itu. Lompatinnya udah parah banget. Jadinya ini berdasarkan berita itu aja ya. Tapi aku lihat sih pattern-nya dari berita satu dan yang ke lain, aku tidak mendapatkan informasi baru gitu. Jadi aku cuman press release-nya sama itu. Iya, press release-nya sama, message-nya jadi sama gitu. Langsung di-kopas ya. Iya, satu dia bikin antivirus untuk prevent dan untuk menyembuhkan. Tapi tidak dibilang dalamnya apa. Dia bilang pokoknya itu gula yang bukan bahan kimia. Nah, jadi bahan apa itu gula? Geografi. Oh, gula itu bahan kimia bukan? Gula itu bahan kimia. Oke. Nah, kalau ada gula bukan bahan kimia, itu apa? Berarti dari planet lain gimana sih? Ya mungkin bahan dari planet lain pun itu juga bahan kimia dong. Oh, oke.
Jadi arti kimia yang dia omongin itu mungkin beda dengan definisi kimia sesungguhnya gitu. Aku tahu kayaknya kimianya lebih ke chemistry itu deh, chemistry hati gitu bukan? Sembuh. Aku bilang kan, mungkin dalam segi sosiologi atau geografi atau ilmu-ilmu yang lain. Ya itu udah udah lihat kan ada problematika di orang yang ngisi beritanya, kontennya pun udah salah kaprah urutannya, dan apalagi ininya fungsinya itu fungsi dari obatnya itu apakah ya nggak ini kayak berulang kali kan terjadi kayak gini. Misalnya bulan lalu ada kumpulan profesor di IPB, ya kan IPB atau apa gitu, universitas yang teratas di Indonesia yang bilang kulit jeruk adalah penyembuh corona gitu. Spesifik banget kan omongannya. Itu kan tenggelam lagi kan, naik tenggelam. Terus habis itu dari UNER ada yang mau menghasilkan obat ini kan anti jambu bukan? Ada yang jambu. Iya, biji jambu itu udah diteliti dan ini diteliti untuk temulawak dan biji jambu itu diteliti oleh peneliti profesor di ini UNER. Mengadakan malah universitas negeri hebat di Indonesia ya. UNER, saya nyebutin UNER. Terus habis itu ITB atau ITB atau whatever lah, itu ada sendiri selalu terulang kan, bahkan yang ngomong itu prof gitu. Bahkan saya juga curiga kalau profnya itu nggak ngomong itu media yang ngangkatnya mungkin rada-rada lebay juga gitu. Aku nggak terlalu bisa paham karena nggak bisa di-source juga informasinya bahwa profesor itu dan neliti apapun kan kita bisa source kan tadi lewat Google Scholar atau ResearchGate, tulisannya dia nggak ada juga. Itu bahkan dilegitimasi lagi-lagi oleh pejabat, sama kayak Sumsel itu kan, sama gubernurnya diangkat. Pas itu Jawa Timur sama Ibu Kofifa diangkat di media sosial sama dikutip di polanya menjadi kebanggaan daerah juga ya. Iya itu dia. Jadi pola-pola si gubernur ya. Dan pasti daerah yang berhasil. Bulan ini di bulan kalau misalnya ada lagi profesor. Dan kemungkinan ini bukan yang terakhir ya Mas ya, pasti bakal ada lagi ke depannya, nggak cuma ini aja terakhir. Jadi kita harus ini emang kayaknya fenomena yang nggak cuma di Indonesia aja. Jadi ada satu buku menarik banget namanya Bad Science yang bikin itu namanya Ben Goldacre namanya, dia penulis orang Inggris. Jadi dia itu ngebahas tentang bad science itu. Jadi memang kalau misalnya kita pecah-pecah informasinya, kadang kita ngerasa bahwa bener sih gitu, kayak antivirus itu melawan corona gitu. Jadi kalau misalnya kita pecah-pecah itu benar, tapi di saat dijahitnya itu misinformasinya ada di situ gitu, dan menarik konklusi dari sesuatu yang sebenarnya bukan sesungguhnya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau baca, ini sebenarnya buku yang menarik karena dia nge-observe bahwa temuan ini tuh ada di mana-mana aja dan nggak cuma karena COVID aja gitu. Jadi memang karena COVID ini sesuatu yang orang menimbulkan rasa takut dan rasa kecemasan itu sendiri, banyak orang yang pengen menemukan tuh shortcut-nya gitu. Jadi berita-berita kayak gini akan cepat naik karena dianggapnya shortcut kan. Kayak, oh ada treatment-nya ditemuin, kita sebentar lagi akan selamat. Ditemuin misalnya vaksinnya sama siapa dari buah apa gitu. Atau kita bisa makan ini untuk selamat. Orang tuh susah banget menerima bahwa sebenarnya shortcut itu tuh nggak ada, bahwa sebenarnya orang tetap harus cuci tangan, harus physical distancing gitu. Jadi emang itu denial dari mungkin nature-nya dari masyarakat, human nature, bahwa kita sebenarnya pengen banget ada shortcut-nya. Karena kita nggak suka di rumah, karena kita nggak suka harus melakukan banyak perubahan karena ada penyakit ini gitu. Udah. Dan memang berita sains dibelok-belokkan itu tuh emang sesuatu yang menarik banget sih. Iya, di bumi itu selalu apalagi di Indonesia kan culture ilmiah yang relatif rendah, itu pasti naik banget itu kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kayak yang biji jambu, kulit jeruk, jamu, kalau dari konten beritanya, konten apa? Ya konten ini ya, dari konten yang mereka kutip, dari media kutip, sebenarnya profesor-profesor itu ngomong apa adanya, tapi
Di levelnya dinaikkan satu lagi ya. Nggak tahu. Mungkin mereka berapa level? Apa ya? Mereka nyebutnya sebenarnya ini kulit. Aku nggak nyalahin si profesornya itu, tapi mereka sangat nyebut bahwa kalau ini harus diteliti lebih lanjut. Sangat nyebut itu. Istilahnya disclaimer-nya itu nggak ada. Tapi itu kayak tapi headline-nya media ditaruh di pojok di paling bawah dan di paragraf terakhir ya. Kali disclaimer-nya, sedangkan title-nya itu suatu konklusi yang dampaknya tuh besar, nge-trigger. Problematikanya gitu. Yang lain adalah masyarakat lihatnya judul gitu. Kita semua itu judul. Jadi yang ngangkat itu judulnya, yang beredar di WhatsApp grup itu judulnya, bukan Iya. Gitu. Tapi itu benar yang tadi kayak jamu dan kulit jeruk, kurma, terus biji jamu itu bisa memperkuat imun nggak sih? Salah satu aspek yang bisa memperkuat imun atau sugesti? Nah, itu kalau misalnya di science tuh ya, Mas ya. Sugesti itu plays a really big role dalam ngelihat efek suatu produk gitu. Jadi gini, kalau misalnya di science aku pernah belajar epidemiologi, kelasnya tuh diajarinnya gini. Jadi kita studi banyak orang dengan berbagai jenis umur, race, background, pokoknya kita ngambil sampel populasi yang lumayan objektif gitu. Orang itu misalnya mereka sakit nyeri gitu, dikasih satu obat placebo itu obat bohongan ya. Jadi bentuknya obat, tapi sebenarnya nggak ada isinya, kosong. Dia dikasih satu placebo sama dikasih 2 placebo. Kan orang akan selalu lebih cepat sembuh kalau dia dapat 2 placebo dibanding 1 placebo. Nah, ada juga penelitian yang ngeliatnya gini, dikasih sama-sama placebo, satu warnanya putih, satunya warna-warni. Lebih cepat sembuh yang warna-warni. Iya. Ada juga yang dikasih penelitian kayak gini, dia dikasih placebo, obat, pil satu. Ada juga yang dikasih placebo tapi dalam bentuk injeksi infus gitu. Padahal isinya nggak ada sama-sama. Jadi yang lebih cepat sembuh itu yang dikasih infus. Jadi itu artinya bahwa orang ngerasa bahwa infus ini efeknya lebih dramatis kan, terlihat lebih dramatis. Jadi makanya lebih cepat sembuh. Masuk langsung nih ke darah gue gitu. Jadi gue langsung sembuh. Nah, jadi efek sugesti itu besar sekali di otak manusia dan itu emang hal yang natural gitu. Makanya memang kalau di science ada yang namanya clinical trial. Kalau misalnya kita baca dari kemarin obat-obat COVID atau vaksin-vaksin COVID itu kan ada clinical trial 1, 2, 3 walaupun title-nya bilangnya vaksinnya ready gitu. Tapi kalau kita baca lagi, sebenarnya masih clinical trial 1 gitu. Jadi masih ada harus melakukan clinical trial 2, 3 terus dievaluasi lagi baru diproduksi gitu. Jadi memang clinical trial ini atau uji coba ini dibikin settingan gimana caranya supaya menghilangkan faktor placebo itu, Mas. Jadi faktor bahwa emang sebenarnya hal ini yang bekerja, bukan karena efek-efek lain, bukan karena sugesti, bukan misalnya karena orangnya yang isi obat itu sebenarnya udah sehat. Jadi ya pasti dia akan sehat nantinya gitu. Jadi memang sebenarnya di sains tuh udah ada metodologinya sedemikian rupa yang membuat kita menilai sesuatu setransparan mungkin gitu. Dan itu yang mungkin kurang bisa dipahami karena ya di masyarakat kan nggak bisa, kebanyakan orang biner itu kan yang sakit ada obatnya gitu kan, bukan nggak mungkin mikir sampai placebo whatever itu kan, sugesti itu emang ada dan semua metode tuh kesana. Dan media itu pun kayak nggak ada sisi edukasinya sih. Aku kritis sih misalnya ke media bahwa mereka men-skip itu juga, men-skip edukasi untuk kaedah ilmiah. Jadinya benar kata Muti kan, judulnya dibombastiskan. Jadi dan yang nyebar itu judulnya bukan kontennya. Jadi aku nggak nyalahin sama sekali profesor-profesor itu ya, tapi ini kolaborasi dari semuanya sih, dari pejabatnya yang legitimasi kan medianya mengutip pejabat kayak gitu. Okay. Next ini aja. Sebelum ke ini mas-masnya suaranya jelas nggak? Ini udah jelas. Udah jelas. Nggak lagi ya? Ini jelas, udah benar. Jelas. Aku berarti yang di Indonesia berarti agak error nih Tiara ya. Kita kayak providernya sama ya Mas ya? Providernya kayaknya sama nih di rumah.
Inisial FM. Oke. Sebelum yang ke selanjutnya lagi, jadi ini pendapat aku ya. Kenapa profesor-profesor tersebut yang di universitas itu tidak mengklarifikasi lagi ya, Mil? Ngerti nggak sih? Apa namanya? Tidak mengklarifikasi bahwa kenapa mereka malah mendiamkan sugesti ini tetap berjalan gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi kan saya profesor nih, Universitas Universitas Tugu Muda gitu kan, Untumu. Nah, saya diwawancarain kan, terus ternyata headline-nya kayak gitu, disclaimer-nya kecil ya. Nah, berkembang semua ke arah sana. Nah, sebagai profesor kan kalau moral science-nya benar, kan harusnya punya hak jawab lagi gitu loh, clarify ke media bahwa enggak, berita jangan dibuat sepatah-patah dong gitu loh. Nah, kenapa mereka mendiamkan itu ya? Banyak atau banyak sih. Apa? Ini asumtif sih, cuma ya menurutku cuma aku menurutku ada hal gap itu kan ada ya, gap informasinya jadi ada. Atau mereka percaya jangan-jangan? Enggak juga sih, soalnya Prof itu yang dikutip itu rata-rata mungkin nggak punya sosial media atau informasi-informasi soal yang berkembang di masyarakat tuh nggak nyampe ke dia gitu, menurutku ya. Jadi habis jadi bocorin dia kadang nggak ngecek juga ya? Dia nggak ngecek juga, udah. Apa yang terjadi mungkin atas ini ucapannya dia, ya. Itu juga bisa ya. Ya nggak apa-apa, ini diskusi asumtif sih. Oke. Dan berarti kesimpulan yang gula pemecah asmara ini apa? Itu hoax atau enggak? Hoax lah, tetot ya. Oh. Tetot 3 nggak? Oke. Waduh. Terus? Oke. Walaupun dia klaim bisa nyembuhin 11 orang ya? Nggak ada dasarnya, nggak bisa disebut. Sebuah informasi itu loncat-loncat. Apakah ada kontrolnya? Apakah ada kontrolnya? Dia misalnya ngambil 11 orang yang sama juga, yang background-nya mirip, terus dibandingin dengan gula dan tanpa gula hasilnya apa? Nah, kalau gulanya pun gula kan banyak banget. Trial, kan? Iya. Ada fruktos, ada galaktos, ada apa-apa. Dia nggak menyebutkan gula. Apa sih nama gulanya ini gitu? Gula aren kali buat kopi susu. Nah, itu gula aren. Gula putih. Dan konflik of interest-nya dari local pride itu loh. Jadi rancu lagi kan? Oh iya. Itu udah hal lain yang lagi Indonesia tuh. Oke. Terus next. Oke, selanjutnya adalah next. Ini nyambung omongannya Donald Trump dengan sebenarnya di 2-3 minggu lalu tuh ada video TikTok atau apa ya yang mirip Donald Trump sih, namanya saya lupa apa. Jadi kalau si orang Indonesia ini, si Mbak orang Indonesia ini namanya Dinda siapa saya lupa. Dia di TikToknya dia ngajarin bahwa disinfektan dimasukin apa itu purify udara itu loh. Jadi biar ada kan. Mbak yang itu. Nah itu, ini ternyata Donald Trump berpikiran hal yang sama. Disinfektan sebaiknya diinjek atau diminum ke apa namanya ke badan warga USA. Nah, jangan lupa Donald Trump juga bilang harus pakai UV loh. UV ya. Silakan ditanggapi kegelisahan ini. Ini video aja udah mau ini ya, udah mau limit. Udah. Anjay. Terus. Iya. Oke, nggak apa-apa. Terus. Siapa nih? Ya, jawabannya apa, bro? Pendapat. Putih. Mas Kamil dulu. Oke. Kamil yang disinfektan, Muti yang UV. Oke, boleh. Oke, disinfektan. Ya kita nggak usah nanya ke orang lain sih, itu nanya ke diri kita sendiri udah bisa jawab kan, itu bener atau enggak. Tapi ya nggak sih. Apa ya nyuntikin hal yang jadi. Iya, jadi kalau Pak Presiden Trump yang ngomong itu tuh kita mikirnya sebagai manusia itu pasti
ini orang lagi error gitu, lagi mabuk gitu. Sama kayak ada ribuan saintis di Amerika yang ini kayak nggak habis pikir juga. Tapi kok kenyataannya kalau Pak Trump ini ngomong ini, yang percaya juga ada ribuan gitu. Ya, Iya, maksudnya yang percaya sama Donald Trump tuh 40%. iya maksudnya ya pasti ada juga kan, pasti ada jumlahnya puluhan ribu otak gitu yang bahkan dia punya circle masing-masing. Jadi kita harus menilai juga bahwa di Indonesia pun dengan misalnya ada artis yang vibe-nya sama kayak siapa ya, Dinda siapa gitu kan. Ya yang sangat dibully sama orang kan habis itu. Campur ke ini kan disinfektan ke apa? Udara yang dihirup itu. Ya itu harmful kan buat tubuh. Ya itu kita semua bisa jawab sendiri, tapi kita harus mikir bahwa ternyata pemikiran ini tuh privilege juga gitu. Pemikiran yang sangat sederhana ini itu privilege yang juga. Yang sederhana ini pun privilege juga ya. Iya, jadi kita harus nggak boleh nyerah, ngasih tahu circle kita kalau ada hal-hal yang nggak bisa dipercaya segitu aja gitu, walaupun keluar dari mulutnya orang yang mungkin dengan titel yang panjang atau dengan jabatan yang tinggi gitu. Tinggi. Ya, jadi termasuk yang hoax ini kan, yang kayak yang kalung ajaib lah apa itu walaupun kita mikirnya itu konyol gitu kan, nggak bisa dipercaya, tapi faktanya ada orang-orang yang nggak punya pemikiran atau nggak punya nggak punya daya pikir yang sesederhana itu. Iya, satu menteri yang saya hormati pun malah memakai. Satu menteri yang saya hormati malah memakai. Pak Erick Thohir ya, itu pakai celana cantik. Itu jadi pembenaran orang-orang kan. Iya, jadi kita dengan ini kita harus mengambil pelajaran bahwa di circle kita harus jadi agen yang jadi membenarkan hoax itu, gitu. Membenarkan hoax atau membenarkan pemikiran-pemikiran yang misalnya ada di grup WhatsApp kita ya, teknis ya, di keluarga atau di ini ada yang ngomongin bumi datar gitu. Ya kita emang nggak ada yang ngomongin bumi datar misalnya, dan kita tahu dia percaya banget, tapi jangan mikir bahwa itu harus dibiarin aja lah gitu, kita malas debat gitu. Lebih baik kita rada-rada ngajak diskusi orangnya gitu. Itu aja sih, bahwa harus dibenerin gitu. Ya ini rada-rada tapi kita harus effort lebih buat benerin pemikiran itu. Gitu aja sih Mas. Dari edukasi ya Mas ya sebenarnya. Ya edukasi di circle kita masing-masing. Ibu kita pasti, orang tua kita juga kadang-kadang kan punya kebiasaan forward berita yang mungkin kita nganggapnya sekilas aja tahu itu nggak benar, tapi bagi dia itu kebenaran banget gitu. Jadi kita harus effort dikit. Yes. Oke. Terus yang UV ini ada dua, Mutiara, ada dua. Sebelum Donald Trump di Jakarta juga udah mulai dijual kayak apa ya, kayak sinar UV kecil untuk melindungi ruang anak kamu. Harganya ini cukup mahal sih, dan itu bentuknya udah mulai kayak lampu dibagiin tidur sama gitu ya Mas ya. Iya. Kayak lampu tidur gitu. Jadi kayak neon ini sih, kayak neon anti nyamuk gitu ya. Dari jadi jauh di kamar, terus nanti virus di kamarnya akan mati gitu. Dan juga yang portable ya, jadi bisa dibawa-bawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya lagi traveling atau misalnya perlu ngebersihin praktis sekali ya. Tinggal bisa gitu. Habis itu virusnya pada mati. Habis itu virus di ruangan itu mati gitu kan. Dan orangnya juga di ini kan, di UV kan orangnya. Yang orangnya di UV juga. Iya. Bilik UV namanya. Bilik UV ya. Nah itu gimana? Jadi bilik UV itu logikanya katanya kalau orangnya masuk atau misalnya seperti bilik disinfektan, tapi ini bukan disinfektan isinya tapi lampu UV. Jadi kalau masuk ke dalam, UV-nya dinyalain berapa menit, terus dia orangnya keluar, virus-virus yang menempel di permukaan badannya mati gitu. Nah jadi kalau UV ini juga pas banget, aku baru 3 minggu yang lalu ini aku kasih lecture tentang cara-cara
germicidal agent gitu. Jadi germicidal agent tuh artinya kayak bahan-bahan yang bisa membunuh mikroorganisme di kelas gitu. Aku kemarin baru ngasih lecture ini, jadi aku keinget banget si UV ini. Jadi UV ini memang dalam teknologi bisa membunuh virus. Tapinya itu banyak, panjang lebar sebenarnya. Jadi UV ini cara yang baik membunuh mikroorganisme, nggak cuma virus atau bakteria, itu dengan cara dia itu kan ada wavelength-nya tuh UV. Nah, the specific UV wavelength-nya itu bisa berlaku sebagai gunting dari DNA. Jadi dia bisa memotong DNA yang ada di bakteri atau di virus, ngerusak dinding dan ngepotong DNA itu jadinya mereka mati gitu. Dan virus-virus ini kan mereka memang organisme kuno lah ya kita bisa bilang. Jadi dia tuh tidak bisa memperbaiki kesalahan atau DNA yang udah kepotong itu, akhirnya mereka jadi mati. Nah, kalau misalnya UV ini secara teknologi dipakai di laboratorium. Kalau misalnya aku lagi di lab, habis ngerjain virus atau bakteri, itu di chamberku itu ada UV-nya dinyalain. Untuk setelah aku bersihin tempatnya, UV dinyalain buat benar-benar ngebunuh bakteri yang ada di surface area. Nah, cuman UV itu memang hanya boleh dipakai untuk benda mati. Kenapa? Karena UV itu kan harus digarisbawahi ya, UV itu cuma bisa dipakai untuk benda mati. Jadi nggak boleh kena kulit manusia, nggak boleh kena pandangan manusia juga gitu. Kalau yang di lab-lab saintis itu apa? Gimana? Kalau yang di lab saintis itu kita nyalain, kita harus keluar dan mereka udah kita pergi langsung. Nggak boleh kita di depan situ atau ada orang lain di lab itu. Jadi biasanya kita lakuin itu kalau udah sore. Jadi sebelum kita pulang, kita nyalain. Dah mereka juga udah timernya. Bisa 15 menit. Supaya 15 menit atau 30, terus dia langsung otomatis mati. Supaya meminimalisir orang lain terkena gitu. Nah, di rumah sakit pun kadang make lampu UV. Jadi lampu UV buat sterilisasi ruang operasi segala pakai UV. Tapi harus pergi. Jadi gede gitu. Iya. Orang nggak boleh ada yang di ruangan itu. Nah, sekarang ini katanya udah mulai ada di robot UV. Jadi, robotnya itu punya sensor, kalau ada orang masuk ke ruangannya langsung mati. Gitu. Which is bagus ya, sebenarnya aku ngerasanya itu teknologi yang oke gitu. Nah, tapi teknologi yang dipakai orang-orang ini menyalahgunakan UV-nya itu sendiri. Kalau misalnya dipakai ke ruangan, jadi kayak lampu tidur itu kan berarti kita bisa ngeliat. Orangnya di situ gitu kan. Terus juga kita ngelihat itu dari mata. Itu tuh sebenarnya bahayanya karena UV itu kan dia memotong DNA ya, memotong DNA virus. Nah, itu juga bisa memotong DNA manusia, apalagi sel-sel kita yang paling luar, yaitu kulit gitu. Nah, bahaya buat kulit ya. Bahaya buat kulit, buat mata. Kalau misalnya exposure lama ke lampu UV bisa menyebabkan kanker kulit gitu, bisa menyebabkan iritasi juga. Kalaupun sampai kanker ya penuaan dini macam-macam. Dokter kulit paling tahu dan paling concern ini. Paling resah. Harusnya nih dokter kulit ya paling resah sama ini. Ada juga yang bilang gini, oh enggak kok ini lampu UV-nya kita udah dikasih pelapis luarnya gitu. Nah, kalau aku baca-baca memang ada sih pelapis spesial untuk lampu UV, tapi dengan ada lapisan itu lampu UV-nya tidak akan sekuat sebelumnya gitu.